siap bahasa Indonesia bersama Bapak Kepala Sekolah Bapak Dedi Surindra MPD, katanya kan mengenai SPMB ya, dan juga nilai sekolah unggulan dan juga alumni yang dari SMK ini untuk tingkat kerja, karena memang masyarakat kebanyakan orang tua masuk SMK ini anaknya pengen bekerja dan setelah kami bekerja kami kuliah. Kalau untuk apa ini ya, bang istilahnya untuk alumni kita itu, kira-kira tingkat presentasi bekerja di perusahaan gimana? Oh ya, berarti keterserapannya. Ya, keterserapan alhamdulillah. Kita kan sebenarnya punya program MOU dengan industri. Jadi MOU ini kita ada kerjasama dengan perusahaan yang setiap tahun perusahaan itu akan melakukan asesmen dengan alumni kita. Contohnya untuk kimia analis dengan kimia industri, ya MOU kita dengan Indakiat. Jadi setiap tahun akan ada seleksi untuk baik magang kerja maupun seleksi untuk menjadi karyawan di Indakiat. Sementara untuk pemasaran kita salah satunya MOU dengan Alfamart yaitu. Dan sejauh ini alhamdulillah bagi anak-anak yang mengikuti seluruh tahapan program kegiatan dan program pembelajaran itu memang sesuai dengan prediksi kita, sesuai dengan target kita, mereka memang langsung masuk ke dunia kerja. Terus gini bang, ini kan dulu di PPDB ya, sekarang SPMB, dan sistem penerimaan siswa baru ya. Ini kan SPMB 2025-2026 nih, kan itu kan kalau banyak SMA kan pakai dulu zonasi, sekarang domisili gitu kan. Pakai domisili lah. Kalau untuk SMK sendiri, ini pakai domisili atau zonasi atau enggak nih? Tidak. Kalau untuk SMK memang tidak ada zonasi. Jadi SMK ini kan berbeda dengan SMA ya. SMA memang ada persentase untuk warga tempatan. Kalau SMK tidak bisa, karena tidak mungkin kan anak yang ingin kuliah di bidang misalnya otomotif, sementara dia tinggal di Perawang yang tidak ada otomotifnya di SMK negerinya. Tentu dia harus memilih SMK yang jauh dari lokasi dia tinggal untuk bisa ke jurusan itu. Nah, ini yang membuat zonasi tidak terlalu signifikan berlaku. Jadi kita pun orang yang kuliah yang masuk jurusan kehutanan itu dari berbagai lokasi juga. Dari yang di luar zona kita malah juga ada. Karena kehutanan ini kan di Riau cuma ada 3 jurusan kan. Pekanbaru, kita, Kabupaten Siak dengan Rupat Utara. Jadi kalau dizonasikan tentu yang bisa sekolah di kehutanan hanya anak-anak kita kan. Sementara di Provinsi Riau jurusan kehutanan cuma ada 3. Terus gini bang, ini kan kalau memang dia tanpa zonasi berarti anak Pekanbaru, bisa anak Duri, iya anak dari kabupaten lain, dari Rengat, dari Kampar, boleh sekolah kemarin? Bisa. Anak-anak yang dari luar daerah kita pun banyak yang sekolah sini. Bahkan juga ada juga yang jurusan-jurusan langka seperti kehutanan itu jurusan langka kan. Nah, kita juga selain PPDB juga kita menerima pindahan yang orang tuanya pindah ke Siak dari Pekanbaru atau dari Rupat, anaknya masih tetap jurusan kehutanan ya bisa kita tampung juga. Ya kan kayak gini ya, kadang-kadang kan orang tuanya tinggal di dekat perkebunan atau daerah kehutanan kayak di Sulawesi, Kalimantan dan lain-lain. Dia pengen anaknya alumni dari kehutanan karena di kerjaan dekat rumahnya gitu. Ya, itu boleh itu gimana? Bisa. Kalau dia mau kehutanan di sini dan misalnya banyak juga kasus-kasus yang mereka karena jurusannya mau di sini dari luar daerah ngontrak rumah di sini sekitaran Perawang, kos anak-anaknya ada banyak juga. Jadi kita nggak menutup diri untuk itu ya? Tidak, kita menerima dari beberapa daerah pun kita terima. Bisa. Yang penting dia yang penting masalah dia tinggal urusan dia lah ya. Penting dia yang jelas kemari ya, gitu ya. Legalitas dia tamat SMP-nya ada kan? Ijazahnya ada, semua nilai rapornya ada ya kita terima. Yang dari luar daerah pun kita terima untuk di SMK. Oh gini Pak, ini kan kalau untuk SPMB tahun ini kan ada juga jalur prestasi, jalur apa dan lain-lain itu untuk kita pakai juga kan? Tetap kita pakai sesuai sistem yang ada jalur afirmasi, ada jalur prestasi, kan kita
tetap kita gunakan. Jadi di dalam PPDB kemarin pun, dalam SPM kemarin juga ada yang mendaftar secara online, yang mereka klik jalur prestasi karena mereka punya prestasi di bidang olahraga, ya nggak masalah. Ada juga yang mengambil dari jalur afirmasi karena orang tuanya tugas sebagai pegawai pindah ke wilayah dekat-dekat kita, ya kita tetap kita tampung. Ada juga yang reguler kan berdasarkan nilai rapor. Tetap jadi yang sistem yang ada di SPMB tetap kita gunakan, namun juga kita soal anak yang di luar zona kita tapi ingin sekolah di kejuruan yang jurusannya ada di sekolah kita, tetap kita tampung sejauh kuota kita masih mencukupi. Terus gini Bang, ini kan kalau anak SMP masuk SMK itu yang wajar ya. Ini anak MTS ya, madrasah kan Ya. itu, anak pesantren yang ada madrasahnya, setingkat SMP. Ya. Sekiranya masuk SMK kita bisa enggak tuh? Bisa. Yang jelas dia SMP sederajat, mau dari MTS kah dia, mau dari Pesantren ya. pondok pesantren, tetapi juga punya ijazah Iya, legalnya kan dari madrasah, Kemenak iya, kan, iya. ijazah madrasahnya ada, kita terima. Sejauh ijazah SMP sederajatnya ada. Jadi tidak kita pilih mau dia SMP negeri, swasta, pesantren, MTS, bisa. Berarti terbuka ya untuk semua ya. Bisa tuh semua. Nggak ada Berarti masalah. biar dari MTS, dari pondok pesantren yang ada MTS-nya, Ya, dari SMP, negeri swasta kita terima semua. ya kita Terbuka terima. untuk semua. Ya. Ya, bisa. Nggak ada pembatasan. Nah, terus gini, ini nanti kan kalau mamanya mereka betul-betul datang kemari Bang. Soalnya kan kadang-kadang kan secara SPMB online udah tutup gitu. Ya. Sementara mereka kan baru tahu informasi ini gitu. Ya. Mereka datang kemari itu gimana kebijakan itu? Ya, pertama kita lihat dulu kuota. Kuota kita masih tersedia atau tidak untuk jurusan yang dipilih. Yang kedua tentu kita harus ada prosedur izin di dinas dulu. Karena batasan waktu sudah habis dan pendaftaran online sudah ditutup per minggu kemarin, ada perpanjangan juga kan. Nah, kalau juga masih ada anak yang berminat, tentu kita harus kita tampung, lihat kuota, sesuai kuota, baru kita izin dulu ke dinas pendidikan, dan kalau diizinkan ya bisa langsung. Ya karena gini Bang, kan orang tua kan jauh-jauh datang kemari dari Air Mole, dari kan kebanyakan jauh lah, dari Bengkalis kemari, jauh. Nah, mereka yakin mungkin dengan berita ini mereka ingin mendaftar gitu kan. Nah, tiba-tiba mereka ditolak kan baliknya jauh juga. Makanya itu kita tampung sesuai kuota yang tersedia, tapi kita juga tetap mengikuti prosedur-prosedur yang berlaku yang ditetapkan dinas. Jadi yang di luar jadwal-jadwal online itu tentu kita harus ada proses izin dulu dari dinas. Tapi untuk harapan Bang, kira-kira kan yang mengurus izin tentu sekolah gitu. Sekolah. Orang tua kan berharap anaknya masuk. Itu orang tua hanya sampai sekolah. Kalau ya, itu peluangnya gimana? Ya, ini peluang kita sebenarnya cukup besar karena kemarin ada instruksi juga dari dinas untuk menampung anak yang berminat di sekolah kita agar memenuhi kuota yang kita sediakan. Jadi kemarin juga kita sudah menetapkan jumlah angka kuota ke dinas, dan kita ada untuk beberapa jurusan ya, ada kuota yang masih belum terpenuhi. Kita punya 4 jurusan, ada kuota yang sudah terpenuhi, ada yang belum. Nah, bagi yang belum ini tentu masih bisa. Itu jurusan apa aja? Kita yang sudah terpenuhi kuota itu di kehutanan. Kehutanan yang belum terpenuhi kita di kimia analis. Kimia analis belum, kimia industri sudah, di pemasaran juga sudah. Jadi pemasaran masih ada sedikit kuota yang belum terpenuhi. Jadi ada pemasaran dengan kimia analis kita yang kuota kita masih belum memenuhi kuota. So gini nih Bang, ini kan kalau anak SMP mungkin dari orang tuanya udah paham itu kimia analis apa, kimia industri apa, tapi anak orang tua atau siswa yang dari pesantren, yang dari MTS, dengar nama itu kan asing gitu. Ya. Jadi kimia analis itu apa, kimia industri apa, gimana Bang? Sebenarnya pertama begini, bagi orang tua yang ingin memasukkan anak, tentunya diharapkan dia memiliki literasi yang cukup dulu. Sekarang ini kan informasi sangat terbuka di internet. Ketika melihat SMK 1, tinggal cari di internet, SMK 1 itu yang tersedia jurusan apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika mengetahui jurusan, misal seperti tadi, ada kimia analis, ada kimia industri kan. Nah, sesudah itu dia tinggal buka juga di internet kimia analis itu,
programnya gitu ya. seperti apa, peluang kerjanya seperti apa, dan nanti lulusannya itu akan diarahkan ke mana. Itu sebenarnya mudah. Sekarang agak agak sulit mencari informasi. Berarti kita harapkan orang tua kalau memang dia yang belajar sendiri atau anaknya belajar sendiri, Ya, sehingga dia masuk nanti dia udah paham kemana arah tujuan dia ya. pelajari dulu. Iya, iya. Dia tidak salah memilih jurusan kan gitu. Ya, jangan asal masuk sekolah negeri. Iya, iya. Pilih sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki anaknya. Dan kemauan dia lah ya. Ya, ya, demikian wawancara kita dengan Bapak Depi Surindra MPD. Semoga dengan wawancara ini banyak manfaat kepada pemirsa sekalian. Karena SMK 1 Tualang ini adalah sekolah open terhadap zonasi, tanpa domisili, sehingga dari manapun boleh masuk kemari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.